Saya hanya berdiri gemeteran dan si bapak itu cuma bilang, "Makasih ya, sudah mau urut saya. Saya sama istri pamit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita yang saya dapatkan dari seseorang. Ya, orang ini kita panggil saja Bapak M. Bapak M berprofesi sebagai seorang tukang pijat. Ya, biasa beliau pijat. Ketika dihubungi oleh pelanggannya, beliau akan datang ke rumah pelanggannya untuk melakukan terapi pijat. Dan saya dapat cerita ini ketika beliau sedang ke rumah saya untuk memijat bapak saya. Dan nantinya di cerita ini, saya adalah Bapak M. Dan inilah cerita malam ini. Saya adalah M. Profesinya sebagai tukang pijat. Ya, di zaman sekarang, saya juga nggak mau ketinggalan zaman. Saya menerima panggilan pijat bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi juga melalui via telepon, via WhatsApp, dan juga kadang SMS. Saya melakukan profesi pijat sudah cukup lama. Dan ya, namanya orang pijat, kadang bisa pulang sampai malam. Dan namanya orang pulang malam, sudah pasti banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Seperti cerita satu ini. Cerita yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Cerita ini terjadi ketika awal-awal pandemi, di mana semua usaha, jenis usaha apapun saya yakin ya pasti tumbang. Apalagi saya yang berbisnis atau mendapatkan uang dari memijat, di mana waktu COVID ya kita ketemu aja nggak boleh, apalagi bersentuhan langsung. Di situ hampir sudah seminggu lebih saya nggak dapat pelanggan sama sekali. Itu wah, pendapatan juga nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Saya juga sudah coba menghubungi para pelanggan saya yang lama gitu, pelanggan saya sebelumnya, beliau bilang belum pak, belum mau. Ya mungkin ya karena alasan COVID tadi, jadi mereka pun takut. Saya pun nggak menyalahkan mereka sih, tapi bingung juga gimana saya dapat pendapatan kalau misalkan bukan dari itu. Tapi suatu waktu tiba-tiba ada WhatsApp masuk ke handphone saya dengan isi chat, "Pak mau urut bisa nggak?" Wah, langsung saya sumringah, wah rezeki alhamdulillah gitu, mikir seperti itu. Langsung buru saya balas, bisa gitu. "Oh boleh pak, dengan saya bapak ini," dia nyebutin sebuah nama gitu, dia nyebutin namanya. "Oh iya pak, baik pak, boleh pak, bisa dikirimkan alamatnya, nanti saya kesana." Nah bapak tersebut balas, "Gak usah pak, saya aja yang ke rumah bapak." Saya bersikukuh karena memang biasanya saya kalau pijat atau terima panggilan pijat itu ya saya ke rumah pelanggan saya, nggak pernah sama sekali saya pijat atau urut ya di rumah saya gitu. "Udah pak, nggak apa-apa, bapak kirim alamatnya aja, nanti saya ke sana." Tapi beliau tetap bersikeras juga, "Enggak pak, saya yang ke sana, tunggu, tolong kirim alamat bapak." Ya udah, saya mikir udahlah daripada ngotot-ngotot nanti malah nggak jadi kan. Akhirnya saya mutusin, "Oh ya pak, saya kirim alamat saya dan saya tunggu di rumah." Saya ngasih tahu istri saya bahwa nanti ada pelanggan ke rumah untuk pijat. Oh yaudah, istri saya siapin sarung, nyiapin ya alas untuk pijat seperti biasa gitu kan, dan menyiapkan teh gitu, karena biasanya setelah saya pijat pelanggan saya suruh minum teh hangat. Sekitar habis asar, ba'da asyar, tiba-tiba ada ngetuk pintu rumah saya. Saya buka, ternyata pelanggan saya sudah datang. Seorang bapak kisaran umur 50 tahunan, tapi badannya masih tegap, gagah, menggunakan kaos berkerah dengan celana bahan, dan menggunakan ya sendal kulit. Ya kayak bapak-bapak pegawai negeri lah kalau menurut saya. "Pak M ya?" Dia bertanya. "Iya pak, bapak ini ya pak, selamat datang ya pak," gitu. Dan akhirnya saya bersalaman dengan beliau. Pak silakan masuk. Langsung pijat atau duduk dulu?" "Udah langsung pijatnya, badan saya pada gak enak nih." "Oh iya pak, silakan. Akhirnya ya bapak itu ya saya suruh buka baju gitu, karena saya kalau urut atau pijat ya si pelanggan saya minta untuk hanya menggunakan celana dalam gitu, biar lebih ya semua anggota tubuhnya tuh saya bisa urut gitu. Dan di situ sih ya ketika bapak itu mau buka baju, mau buka pas semua pakaiannya, istri saya keluar gitu, bertemu dengan beliau juga untuk memberikan sarung.
Dan si bapak pun sudah memegang sarung. Saya lakukan pijit lah seperti biasa. Mulai dari atas kepala sampai ujung kaki saya pijat. Di situ kami ngobrol gitu semua segala macam, dan situ saya tahu ternyata bapak ini adalah tentara. Ya, tentara. Wajar di umur 50 tahun badannya masih tegap gagah. Wah, wajar pak, keren. Situ ya kami ngobrol panjang lebar segala macam sampai dia cerita dia punya anak. Dan begitu selesai, bapak ini sudah rapi lagi, sudah minta hangat, dan ketika bertemu pamit, bapak ini memberikan amplop kepada saya. Ya biasa, ongkos bayar ya. Oh ya, sebelumnya saya memang sering terima panggilan pijit, tapi saya jujur nggak pernah mematok harga. Serius, nggak pernah mematok harga. Berapapun yang diberikan oleh pelanggan saya terima. Itu cuma memang biasanya saya kalau datang ke rumah pelanggan selalu minta disediakan rokok, 1 bungkus, dan juga kopi. Seperti itu aja. Dan bapak ini mengeluarkan amplop, memberikan saya, ini pak, makasih banyak ya pak, badan saya lumayan udah enakan. Oh iya pak, sama-sama. Saya terima amplopnya, saya langsung masuk ke kantong karena saya nggak pernah mau buka amplop di depan pelanggan saya. Dan setelah itu pun bapak itu pergi. Dan kagetnya saya begitu saya buka amplopnya, uangnya banyak banget. Baru kali itu saya dapat pelanggan pijat yang ngasih uang banyak banget. Pecahan uang 50.000 sebanyak 10 lembar. Wow, berkah banget menurut saya. Dan alhamdulillah situ ya lumayan bisa buat kehidupan saya dan istri berdua. Dan setelah itu beberapa minggu kemudian di hari yang sama, itu hari Jumat ya, seperti minggu lalu itu di hari Jumat, di hari yang sama, di hari Jumat juga si bapak WA lagi, bapak tentara ini WA lagi, pak bisa urut nggak dengan template yang sama? Dia bilang, bisa pak, yaudah saya ke rumah bapak ya gitu. Dia langsung bilang ya saya nggak berani. Yaudah pak, siapa, saya tunggu ya pak. Dan beliau datang seperti biasa, yaudah seperti biasa, proses seperti biasa, nggak ada yang aneh. Dan ketika pulang beliau memberikan amplop dengan jumlah yang sama, 10 lembar pecahan uang 50.000 rupiah. Dan maksudnya wah, coba semua pelanggan saya kayak gini, enak banget tuh. Dan beberapa minggu kemudian kebetulan saya udah dapat pelanggan di luar lagi gitu kan, udah ada lagi yang manggil saya untuk pijat gitu. Ya mungkin mereka sudah bosan juga ya gitu, capek. Dan akhirnya udahlah dipijat tuh. Saya sedang ke area ya dekat-dekat asrama tentara gitu lah, gitu kayak komplek tentara di sana. Dan tiba-tiba, dan itu hari Jumat juga. Setelah selesai saya pijat di sana, saya dapat WhatsApp lagi dari ternyata si bapak. Saya berhenti langsung, saya lihat, pak bisa urut nggak? Saya langsung balas, bisa pak. Bapak tunggu aja di rumah nih, kebetulan saya dekat area rumah bapak nih, saya pijat ke sana aja ya pak. Tolong kasih tau aja blok berapa segala macam, nanti biar saya ke sana. Dan tumben kali itu si bapak menjawab, oh boleh, ini alamat rumah saya. Wah, ya udah nggak apa-apa deh, sekali-kali juga main ke rumah pelanggan saya. Saya kira seperti itu. Udah saya langsung mengajukan motor saya ke rumah si bapak, dan di sana saya disambut oleh si bapak dengan istrinya. Ya seorang ibu-ibu tentara gitu kan, dia berpakaian rapi. Silakan pak, dengan lembah lembut beliau menyambut saya gitu. Saya pijit beliau di area ruang tamu beliau yang memang sudah, yang sebelum itu saya juga bantu untuk menggeser meja biar dia luasa gitu. Di situ saya diberikan rokok sama kopi sama si ibu, baik banget memang kalau itu. Dan gitu dipijat itu tiba-tiba pandangan saya terpaku sama satu foto. Di situ ada satu foto keluarga gitu, dari si kecil bapak, si ibu, dan ada seorang anak kecil, gadis kecil sedang duduk di pangkuan si bapak. Dari situ saya bertanya kepada si bapak, pak itu anak bapak? Iya itu anak saya gitu. Kelas berapa pak anaknya gitu, saya tanya gitu. Kelas 4 SD. Oh gitu, lucu cantik ya pak anaknya? Iya. Ya ngobrol lah basa-basi seperti biasa. Saya menyelesaikan pijat bapak itu kurang lebih jam 10 malam. Jam 10 malam ketika saya mau pulang, si ibu menawarkan saya makan. Pak sebelum pulang makan dulu sini pak, bareng-bareng gitu, bareng-bareng sama si bapak juga nih gitu. Wah udah bu, nggak mau, udah malam gitu. Tapi ya karena si bapak dan ibu maksa untuk saya makan, ya udah saya makan situ. Dan kami makan bertiga di meja makan gitu. Dan situ saya tanya sama si bapak dan ibu, karena di situ saya ngeliat anaknya. Pak bu, anaknya nyedot makan? Ya nanya seperti itu. Si bapak menjawab, iya dia belum pulang, masih di luar.
Ya dalam hati saya agak bingung. Loh, anak kelas 4 SD apa yang jam 10 malam belum pulang? Mungkin tugas kah? Tapi masa iya jam segitu belum pulang? Tapi saya nggak berani bertanya banyak juga karena ya nggak enak juga gitu. Dan setelah makan itu si ibu bilang ke saya, "Pak, saya juga mau pijit juga sekarang, bisa nggak Pak?" Ya di situ saya bilang sama si ibu dan si ibu, "Bu, maaf, kalau saya biasa pijit pria aja atau cowok aja. Saya nggak pernah pijit wanita atau lihat cewek gitu, atau perempuan lah gitu, nggak pernah. Tapi kalau ibu mau, nanti dipijit sama istri saya juga bisa pijat kok." "Oh yaudah boleh Pak, boleh." Terus si bapak pun menyambut dengan omongan, "Yaudah, minggu depan aja, nanti hari Jumat depan aja, nanti barengan sama bapak lagi dipijit lagi." "Oh yaudah, boleh Pak, nanti saya ajak istri ya Pak ya." Saya juga seperti itu. "Yaudah, iya." Udah, begitu pulang ya saya diamplopin lagi, diberikan amplop lagi dan dengan jumlah yang sama. Dan situ saya mikir gitu, wah lumayan nih. Kalau misalkan saya pijat berdua sama istri, dapatnya lumayan nih. Gede nih dapatnya. Udahlah gitu, akhirnya saya pulang ke rumah langsung ngomong sama istri. "Bu, minggu depan ikut bapak ya, kita pijit ke rumah si bapak." "Bapak mana? Bapak tentara ini." "Oh iya, istri juga mau pijit, nanti ibu yang pijit ya." "Oh iya Pak, boleh." Wah kami berdua gak sabar tuh nunggu sampai minggu depan. Dan tiba di hari yang tentukan, itu hari Jumat ya. Saya sama istri udah siap-siap aja gitu. Memang di hari itu si bapak belum WA. Tapi saya mikir udahlah, minggu kemarin si bapak bilang nanti Jumat minggu depan datang lagi untuk pijit sama istri. Ya udah, akhirnya saya berdua sama istri tanpa perlu janjian sama si bapak langsung jalan menuju ke rumah si bapak gitu. Saya jalan berdua sambil mikir, wah lumayan dapat duit gede nih gitu, dapat duit gede sekali pijit gitu. Dan begitu sampai depan gerbang rumah si bapak, saya ngeliat ada seorang gadis muda sedang nyapu di situ, menggunakan kaos dan celana panjang, ya kayak celana untuk tidur sih, celana panjang tapi untuk tidur. Ya saya ucap salam dari rumah, "Assalamualaikum." Dibalas oleh si gadis tadi, "Waalaikumsalam. Iya Pak, ada bisa dibantu." Gadis itu datang menghampiri saya berdua. Si gadis menanyakan kepada saya, ada perlu apa Pak?" Itu saya menjawab, "Iya, saya mau mijit, dia janji." Si gadis ini langsung mengeluarkan kening dan bingung. Pijit siapa ya Pak? "Itu pijit ibu sama bapak." Si gadis itu langsung kayak aneh gitu, bingung. "Ibu sama bapak siapa Pak?" "Ya, ibu sama bapak yang tinggal di sini." "Hah? Bapak salah alamat kali Pak, ibu bapak salah alamat kali," gitu. Si gadis itu cuma bilang seperti itu aja gitu. "Enggak kok, nggak salah alamat, soalnya minggu kemarin saya baru pijat kesini ke rumah ini. Nah, saya udah janjian lagi minggu ini untuk pijat sama istri saya gitu. Saya pijat si bapak, saya pijat si ibu." Lalu tiba-tiba gadis tersebut ngomong dengan nada keras, agak marah. "Bapak jangan bercanda ya Pak, jangan aneh-aneh deh, kalau mau nipu nggak gini pacarannya." Saya kaget. Loh, dibilang nipu? Enggak, saya nggak nipu, emang benar-benar tujuan mau pijat. Saya bilang sebenarnya akhirnya kayak kami adu debat ya, karena saya bersikuku mau udah janji gitu mau pijat situ, dan si gadis ini marah-marah, bilang saya penipu, ngomongnya kencang sampai akhirnya keributan itu menimbulkan kegaduhan dan para warga tetangga sekitar keluar. Ada beberapa warga ibu-ibu yang berusaha menahan si gadis yang makin merangsak maju ke depan gitu, karena dia sambil nunjuk saya marah-marah gitu. Ya saya sama istri juga bingung, enggak gitu. Lalu ada seorang bapak yang kisaran umur 60 tahun menghampiri saya dan beliau mengajak saya dan istri untuk ke rumahnya gitu. Ya sembari memisahkan kami agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih-lebih lagi di daerah situ. Saya diajak ke rumah si bapak tetangga dari gadis tersebut dan saya duduk bertiga, saya, istri saya dengan si bapak tersebut. Dan beliau menanyakan tujuan saya ke situ apa. Dan situ saya menceritakan semuanya. Minggu kemarin saya ngapain, gitu, dengan tujuan apa, gitu. Bahkan ya minggu sebelumnya ketika saya pijit si bapak tentara tersebut. Dan beliau kaget. Ketika saya menceritakan semuanya, beliau sangat kaget. Lalu tiba-tiba beliau bilang, "Tunggu sebentar ya." Dia cuma bilang kayak gitu. Terus itu saya bingung, saya sampai saya suruh nunggu. Terus bapak itu keluar sambil membawa seperti koran gitu. Beliau berusaha mencari sebuah berita, ya entah apa gitu, saya nggak tahu. Beliau membolak-balik sebuah koran di sana.
Dan di salah satu artikel beliau memberikan saya sambil menunjuk dengan telunjuknya. Coba Bapak baca ya Pak. Di situ saya baca telah terjadi kecelakaan di hari Jumat yang mengakibatkan meninggalnya seorang perwira tentara dengan istrinya dan namanya ternyata bapak tentara tersebut. Dan kejadian itu berlangsung sudah sangat lama sekali. Di situ saya kaget, nggak percaya gitu. Sampai saya berusaha baca koran dari depan dan dari belakang. Benar, koran tersebut adalah koran di tahun terjadinya kecelakaan tersebut. Dan si bapak ini menceritakan, bapak tersebut sudah meninggal akibat kecelakaan. Beliau meninggal bersama istrinya, dan beliau meninggalkan seorang anak gadis. Ya, anak gadisnya bapaknya tadi. Beliau anak dari bapak tersebut. Dan ketika mereka meninggal, gadis tersebut masih berumur 10 tahun. Atau tepatnya kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD. Dan kejadian beliau meninggal itu tepat di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Di situ saya nggak bisa berkata apa-apa gitu. Bingung, berusaha mencerna semua informasi yang saya dapat, nggak ngerti gitu. Sampai ya setelah itu ya saya pulang gitu, dan udah bapak langsung pulang aja, nggak perlu ke rumah yang tadi lagi. Sudah, setelah itu saya memutuskan langsung pulang. Dan ya, kami berdua bingung. Saya sama istri saya bingung. Dan saya mendoakan semoga si bapak ya tenang di alam sana, serta ibu. Dan beberapa menit kemudian di hari Jumat ada sebuah pesan masuk ke WhatsApp saya dengan kalimat template, Pak, bisa urut nggak? Begitu bacanya saya langsung ya leher saya tertekat gitu, nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kaget. Cuma saya mikir ini kayaknya ada yang ngerjain saya. Kalau dulu mungkin ya saya karena belum tahu kejadian itu, tapi setelah saya tahu semuanya, saya mikir ini yang ngerjain saya nih. Langsung saya jangan bercanda deh, gak usah ngerjain deh. Kalau mau kurut sini aja ke depan, ke sini aja ke rumah saya. Saya bercandain kayak gitu, saya balas kayak gitu karena udah saya kayak emosi gitu. Dan ternyata keputusan saya untuk membalas WhatsApp tersebut salah, karena selang beberapa menit kemudian ada sebuah balasan, saya sudah depan rumah bapak. Kaget, saya jujur kaget banget. Dari posisi saya duduk, saya langsung loncat bangun, HP saya sampai terjatuh. Dan saya masih pikir, gila nih orang ngerjain sampai niat banget. Akhirnya saya buru-buru keluar, karena saya mikir pasti gak ada siapa-apa, ataupun pasti ada orang cuma nipu saya gitu. Dan betapa kagetnya saya begitu saya membuka pintu rumah saya melihat lagi si bapak datang dengan si ibu dengan pakaian yang sama yang saya lihat ketika saya datang ke rumah mereka. Saya hanya berdiri, terdiam mematung, gak bisa bergerak, gak bisa ngomong apa-apa, lidah saya seperti terkunci. Saya hanya berdiri gemeteran, dan si bapak itu cuma bilang, makasih ya, sudah mau urut saya. Saya sama istri pamit. Saya gak bisa ngomong apa-apa, air mata mulai keluar dari mata saya karena saya bingung mau harus apa. Mereka berdua berjalan mengunjungi saya, lalu tiba-tiba si ibu berhenti, membalikkan badan dan bilang saya, sekali lagi makasih ya Pak, udah mau urut si bapak. Soalnya dari kemarin si bapak bilang badannya sakit-sakit mulu. Terima kasih ya Pak. Lalu akhirnya beliau balik lagi berjalan dan menghilang di kegelapan kebun-kebun di dekat rumah saya. Ya, sekian cerita dari saya. Saya harap kalian suka dengan cerita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun tutur kata saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi cerita monolog dari Mas Linggar yang didapat dari Pak, kita sebut aja Pak M kali ya Mas ya. Boleh. Jadi seperti biasa format kali ini kalau misalnya ada cerita-cerita dari kaum nokturnal atau siapapun yang mau cerita di cerita malam ini tapi nggak mau cerita langsung gitu ya, kan bisa kirim via email atau
DM gitu, mau teks, mau suara juga boleh, atau misalnya mau video sendiri, diri sendiri gitu ya, cuman tetap nggak mau tampil buat kita dengerin biar lebih kerasa visualnya juga boleh gitu. Tapi kebenaran yang kali ini dari mulut ke mulut langsung ya Mas ya. Betul. Bapak ini kebetulan emang langganan bapaknya Mas Linggar. Dan gimana tuh Mas ceritanya tadi? Bisa ngasih cerita gitu. Iya, dia kan awalnya kan ya biasa gitu, udah langganan Bapak Urut gitu kan, langganan Bapak Urut, terus itu tiba-tiba ya si ibu nyetuk gitu kalau saya punya konten YouTube gitu, ditanya kontennya apa, ya udah gitu dia, ini Bapak ada nih cerita, gitu. Udah diceritain, ya udah seperti cerita yang tadi saya sampaikan gitu, gitu. Dan saya pun pas dengarnya, wah, nggak sabar gitu untuk berbagi sama kalian semua gitu, kayak gitu. Oke. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan atau obrolan tentang cerita si Bapak M ini, kami gitu ya, perwakilan saya sama Mas Linggar mau minta doa kaum nokturnal sekalian untuk kesembuhan Mbak Dita ya. Mbak Dita beneran lagi sakit, gak bisa ikut tapping malam ini. Sekarang lagi recovery, mudah-mudahan lekas sembuh. Kalau misalnya makin banyak yang doain, makin afdol gitu ya, makin dimudahkan kesembuhannya gitu. Dan amin. Gimana Mas, kita langsung bahas aja kali ya cerita ini. Waduh, kacau. Tetap sih yang bikin menariknya gitu, yang bikin penasarannya ketika kalau misalnya ada CCTV nih, atau misalnya ada saksi mata gitu yang ngelihat si bapaknya itu lagi ngurut. Kan hari pertama janjian itu di rumahnya si bapak kan. Kita kesampingkan dulu CCTV karena possibility-nya kecil gitu ya. Berarti kan istrinya lihat ya? Lihat, dan makanya kan mau aja begitu, yang pas disuruh urut yang ketiga kan mau aja berangkat. Ya karena tahu gitu, karena bener-bener ya beneran ya duitnya gede gitu kan. Duitnya gede gitu, kayak gitu kan gitu. Oke, berarti istrinya nggak bisa dijadiin saksi mata ini juga ya. Misalnya ada warga yang kebetulan hari itu pengen urut juga dan datang ke rumahnya si Pak M ini gitu. Ketok-ketok gitu kan. Ketok-ketok pas buka pintu si Pak M-nya lagi mijit udara gitu kan. Iya kan? Kan gimana gitu loh. Iya makanya, dan saya juga mikirnya kenapa sih awalnya sih pas si bapak ini cerita itu setiap hari Jumat ngomong gitu mulu. Dan ternyata pas tahu endingnya itu si bapak dan istri ini meninggal di hari Jumat. Wah gila, bener-bener nyeng, langsung bulu kuduk belakang nyeng, langsung sumpah gila kayak gitu. Ada benang merah yang kuat banget di situ ya. Iya, dan maksudnya kan dia di situ kan si istrinya juga kan pasti cerita bapaknya kan istrinya minta diurut juga, terus kata si bapak perwira ini bilang nanti aja Jumat depan gitu, gitu bilang gitu kan. Gitu, dan ternyata memang di dari Jumat itu gitu, dari Jumat itu memang mereka berdua nggak adanya gitu sih. Gila. Di hari Jumat ya. Cuman balik lagi jadi pertanyaan, kan 2 minggu berturut-turut Bapak ini datang ke rumah Pak M untuk diurut di hari Jumat. Nah, malah bahkan yang minggu ketiga itu si Bapak ini datang ke rumah perwira ini dan ngurut di situ. Betul. Itu 3 hari Jumat dalam 3 minggu berturut-turut. Tapi di minggu keempatnya si Bapak itu nggak ada di rumahnya dan juga nggak nge-WA gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Ya nggak nge-WA, tapi kan si Pak M ini mikirnya udah janjikan minggu kemarin gitu kan. Iya. Ya udahlah berangkat aja gitu, udah berangkat aja langsung ke rumahnya karena udah tahu rumahnya kan gitu. Maksudnya gitu. Kenapa minggu keempat ini dia nggak ada kabar dan dia nggak ada di rumahnya gitu loh. Ya turn out jadi dia tahu faktanya di hari Jumat yang keempat ini loh. Itu menarik tuh. Kenapa minggu keempat dia nggak ada kabar dan nggak ada di rumahnya, dan juga ya kalau nggak ada kabar otomatis dia nggak ke rumah Pak M juga kan. Kalau misalnya ngabarin mungkin dia ke rumah Pak M. Tapi yang pas datangnya itu kan Jumat kelima berarti ya, Jumat minggu depannya ya. Nggak tahu pokoknya Jumat keberapanya, pokoknya beberapa minggu kemudian gitu. Bapak si Pak M bilang beberapa minggu kemudian tiba-tiba di hari Jumat juga masih. Iya.
ya ada WA masuk lagi dari nomor si bapak itu dengan template yang sama, karena memang setiap WA gitu terus awalnya Pak bisa urut nggak kayak gitu, selalu template kayak gitu. Oh itu jadi judul sih Mas. Pak bisa urut nggak, jadi judul sih itu. Dan gak dibalas-balas sampai dibalas di WA lagi, saya udah depan rumah bapak. Waduh. Dan itu posisinya udah tahu bahwa si Bapak Perwira dan istrinya ini kecelakaan. Siapa yang gak merinding disco coba? Sumpah, benar sumpah. Itu pun dan masih ya emang namanya orang dulu kali ya, berani banget gitu mikirnya. Ini mengerjain kali orang gitu, ngerjain kali di Longok ya benar-benar ada. Waduh. Iya, dan ya sempat ketemu gitu ya, lihat sosoknya, salam perpisahan dan masih ngucapin terima kasih gitu. Iya, dan ngucapin terima kasih, dan di situ itu pas istri ngomong makasih ya Pak udah urutin, soalnya si bapak bilang waktu itu sakit gitu. Waduh. Udah di situ, nah itu kan ada ibu ada bapak saya gitu. Pas yang cerita itu ibu nanya gitu. Lah itu ngomong sakit emang kena, ngomong waktu terakhir sakit terus dipijit kenapa? Ya karena habis kecelakaan Bu, kata si bapak bilang kayak gitu. Iya. Coba ya mungkin habis kecelakaan kali Bu, badan pada sakit lah, kita jatuhnya sakit ya apalagi kecelakaan gitu. Waduh si bapak kalau ngomong juga saya mikir, wah iya ya ampun gitu. Iya, make sense. Maksudnya kenapa dia in the first place ngegentayangin orang yang bisa ngurut ya, karena ya kita nggak tahu apakah itu arwah si Bapak Perwira atau hanya jin yang memanfaatkan memori itu gitu ya buat jahil ke orang gitu. Betul. Kalau ditanya kenapa yang jadi pilihan itu si Bapak M, karena kan sebenarnya antara si Perwira ini dan Bapak M sebelumnya tidak ada relasi apa-apa gitu Mas, apa ada? Nggak ada sama sekali, nggak kenal, karena tuh nomornya juga random gitu tuh. Lah ada yang WA nih kayak gitu doang udah. Nah itu kalau kita bilang, aduh nggak berani kalau ngomong arwah penasaran gitu ya karena meninggalnya kecelakaan terus dia jadi pengen pijit gitu. Kayaknya itu mah secara terlalu absurd kan. Secara logiknya emang kayak ada jin nih memanfaatkan memori si Bapak Perwira dan ibunya ini untuk ngerjain si Bapak M, karena kan ya tiba-tiba tahu aja gitu, tiba-tiba tahu nomornya dan lain-lain. Kan bisa aja sebenarnya, mungkin ada beberapa tukang pijit yang dikerjain juga, ya make sense sih kan? Ya bisa betul. Iya. Betul. Karena dia pakai memori kecelakaan dan pengen ngerjain tukang pijit supaya dapat energi ketakutan dari mereka gitu ya. Ya bisa jadi secara logikanya kayak gitu kan, ngambilnya gitu kan. Cuman karena si Bapak M ini udah 3 kali jalan mijit dapat duitnya gede terus, dia gak ada takut-takutnya, malah enjoy dia kan? Iya semangat udah lagi nih. Sampai ngajak istrinya pula lagi. Ya tapi bagus sih, maksudnya si Bapak M ini masih ingat, padahal kan si yang istrinya Bapak Perwira ini dia minta pijit langsung di hari itu juga, cuman kan Bapak M-nya aduh nggak enak ya kalau mijit cewek gitu, apalagi di situ ada suaminya gitu, walaupun si ibunya sendiri yang minta gitu. Betul. Di samping biar dapat cuan lebih gitu ya, jadi kan double ya 2 orang gitu. Iya. Mijitnya. Udah mijit gitu kan dapetnya kan lumayan gitu kan, sekali jalan gitu. Katakan bensin full tank 20.000 kan cuan banget kan. Tapi dapetnya jong banget. Iya makanya. Aduh, ini cerita menarik banget sumpah. Udah lama nggak dapet cerita-cerita kayak gini nih Mas. Iya makanya saya juga pas denger, wah gila ini bener-bener harus nih. Udah bikin monolog lah, kayak bikin monolog. Soalnya saya, ayo Pak cerita. Bapak mau bingung nggak ceritanya gimana? Gitu. Cerita kalau itu bingung gitu. Maksudnya udah gitu memang gaya berceritanya mungkin yang memang ya orang dulu lah gitu, orang dulu ceritanya juga sambil kadang banyo lah, sambil kadang apa gitu kayak gitu. Jadi seremnya nggak dapat gitu kalau nggak merhatiin banget sih bapak cerita gitu kayak gitu. Jadi gitu teman-teman kaum dokter semua, kadang ya kita memang memilih cerita yang bagus untuk kita ceritain sendiri ke situ, bukannya kita nggak mau undang narsum juga gitu loh semuanya. Oke, ini sebenarnya salah satu target cerita yang mau kita banyakin ya Mas ya, orang yang beraktivitas di malam hari gitu, orang yang melakukan pekerjaannya di malam hari. Dan memang tadi dari ceritanya Mas Linggar, kalau kalian dengerin di
monolog tadi, Bapak M ini memang ngurutnya itu memang malam ya, startnya. Ya, sekarang kadang tuh habis ya paling cepat habis maghrib tuh baru jalan gitu kata dia bilang kayak gitu kan, dan pulangnya memang selalu malam gitu, selalu malam. Iya. Ada satu bagian yang menarik lagi Mas. Tadi sebenarnya hampir kegocek di bagian pas Bapak M datang ke rumah si Bapak Perwira dan lihat foto keluarga kan. Foto keluarga, lihat oh sama anak nih satu masih kelas 4 SD-an berarti ya pas di fotonya. Itu anak Pak, iya. Nah tadinya gue mikir, oh ini kayaknya anaknya nih hantu nih, nanti dateng anaknya apa gimana gitu. Kalau nggak tadi ketemu di jalan apa gimana gitu. Kegocek juga sialan. Waduh, bener sih bapaknya, aduh. Ya pas bagian itu sih si bapaknya ceritanya sebenarnya di situ. Ya dia ceritanya malah anurnya maju mundur gitu. Dia ceritanya itu kalau pas itu sebenarnya gak diceritain sama dia. Dia ceritanya itu pas cuma ketemu pas mahasiswa gitu, pas udah mahasiswa itu gitu. Oh iya. Yeah. Nah situ juga saya bingung. Oh kok mahasiswa? Iya nggak, soalnya sebenarnya pas bapak ngurus sebelumnya itu foto gitu foto. Jadi alurnya maju mundur gitu. Oh yeah, udah gitu kayak gitu. Nah itulah makanya kita pilih buat bikin monolog biar dijahit dulu lah ya, ceritanya dijahit dulu biar enak didengerinnya. Iya, dan sebenarnya tanpa mengurangi keaslian dari cerita narasumber ya sekali lagi. Iya kan cuman cuma diputar balik aja posisinya lah, posisi timelinenya. Oke. Itu mengingatkan sama film yang udah kita bahas ya Mas ya, cuman belum tayang. Killer Tune, betul. Iya kan? Killer Tune, sumpah. Kacau. Itu part itu memang wah, udah berulang kali part itu bisa bikin. Iya. Pas waktu itu sumpah. Cuman bedanya kalau di sana kan yang menyatakan langsung adalah si jinnya gitu ya, si arwahnya gitu. Cuman kalau di sini pas bapaknya dateng, anaknya yang beneran hidup anaknya, berarti sebatang kara ya anaknya berarti ya. Iya betul. Di rumah dinas itu sebatang kara, dan dia merasa kayak mungkin tiba-tiba ini orang tukang pijit tiba-tiba datang bilang mau mijit bapak sama ibu gue nih, jadinya dia kayak ke offense gitu ya. Iya jadi kayak apa sih gitu, atau mungkin bisa jadi kayak nyangkep Mas Pian tadi ngomong gitu kan, karena mungkin bisa jadi itu ada beberapa tukang pijit juga yang udah pernah dikerjain kayak gini gitu. Mungkin ada mungkin sampai dia kesel kayak gitu bisa juga. Ataupun karena ya zaman sekarang kan gitu mikirnya banyak penipuan atau gimana gitu. Ya hal yang normal sih dia bereaksi kayak gitu karena ya dia cewek dan dia sendiri gitu kan ya, dia tinggal di situ. Takutnya orang jahat atau apa gitu. Makanya dia teriak-teriak biar tetangga keluar kan. Iya, dan kucuk-kucuk orang tiba-tiba mau ya nggak kenal tiba-tiba mau mijit kan, lah siapa yang mesen kayak gitu kan. Makanya bukan sampai ngamuk lah anaknya. Tapi memang berarti kondisi aslinya waktu minggu ke-3 ya, waktu Bapak M masuk ke rumahnya Bapak Perwira dan lihat foto itu, memang anaknya berarti lagi beraktivitas di luar dan nggak pulang ya? Mungkin karena kan dia udah ya kan ya, kalau mahasiswa mungkin ini memang udah lebih hektik kan ya gitu. Iya. Tapi kalau ya si Bapak M itu mungkin udah mikir juga lah, ini anak SD apa yang udah malam belum pulang gitu. Kayak gitu. Kerennya cerita ini itu. Jadi Bapak M ini mengalami sesuatu yang aneh gitu di pikirannya, anak SD mana gitu jam segini belum pulang. Padahal kan itu jadi bertentangan juga sebenarnya sama teori kita tadi yang bilang ini arwah atau jin yang iseng gitu. Karena ya bisa aja sih dia tetap iseng gitu, pakai memori dia terbatas di ketika meninggal itu kan yang dia ingat anaknya masih kelas 4 SD gitu kan. Iya, memori terakhir ya, gitu residual terakhirnya tuh seperti itu. Wah, kacau sih. Tapi untungnya di situ kebenaran nggak ada foto si anaknya yang udah gede gitu ya. Jadi si Bapak M ini nggak bertanya-tanya, loh ini yang udah remaja siapa gitu Pak. Iya, dilihat kan cuma kayak foto keluarga ya, biasanya kalau perwira gitu kan foto pakai seragam gitu kan sama anaknya gitu kayak gitu kan. Itu dilihat ada foto gede di kamar gitu, ada satu keluarga bertiga gitu kayak gitu. Nah anaknya masih kecil gitu. Iya. Gitu.
Oke, iya kasihan juga sih. Maksudnya anaknya di situ sendirian gitu ya. Iya, betul. Gokil sekali, epic sekali ceritanya Bapak M. Thank you sekali Bapak M, nanti tolong sampaikan Mas Linggar. Siap. Nanti gue sambil kalau itu nanya-nanya lagi kali aja dan lagi deh. Iya ya kan langganan bapaknya Mas Linggar ya. Siapa tahu masih ada yang lebih epic gitu. Ya makanya gitu sambil kadang kan memang kemarin terbatas waktu juga dia habis dari bapak mau pindah ke tempat lain lagi gitu ya. Pengen nanya lagi sih, pengen nanya, Pak ada lagi nggak Pak? Gitu, pengen nanya gitu. Tapi ada perbedaan sosok yang dilihat Bapak M nggak sih Mas ketika sebelum tahu dan sesudah tahu gitu? Di situ sih ya dia bilang cuma ya nggak bilang yang sosoknya jadi menyeramkan atau gimana, cuma dibilang tuh si bapak datang lagi itu udah duduk. Itu si bapak udah duduk tuh nggak sama ibu sama istrinya tuh depan rumah bapak gitu. Iya gitu duduk di situ gitu. Bapak ngeliat gitu, bapak ngeliat Pak, lihat orang ngomong makasih ya Pak udah mijitin gitu. Terus udah pamit gitu ya, udah Pak makasih ya Pak udah mijitin. Mereka jalan terus istrinya menengok bilang makasih ya Pak udah mijitin bapak, soalnya si bapak kemarin tuh ngomongnya sakit begitu. Makasih ya Pak, udah langsung udah pergi Pak, jalan ya kan rumahnya kebun kan ya, kebun masuk kayak kebun itu tiba-tiba udah nggak kelihatan lagi gitu udah gitu. Ini lebih menarik, lebih epic lagi kalau anaknya si Bapak Perwira dengerin gitu ya. Terus mau cerita gitu, monggo. Aduh. Gimana setelah di rumah dinas sendirian, waduh. Jadi kita asumsikan aja lah ya. Kita asumsikan ada residual energi atau sosok jin di sana yang terus-terusan memanfaatkan memori si Bapak Perwira ini gitu. Jadi sebenarnya ya kita nggak tahu si anak cewek ini sebenarnya sehari-harinya apakah dia sering diganggu oleh sosok yang menyerupai bapak dan ibunya gitu atau enggak gitu kan ya. Iya betul, salah satu itu sih. Atau mungkin tetangga-tetangga sekitar, makanya kan sampai ada korannya juga ya. Iya kalau kata si bapak si Pak M tuh dikasih koran dikasih tahu ya itu tentang berita kecelakaan dari si perwira itu gitu. Gitu. Ada nyebutin tahun nggak sih Mas si Bapak M ini? Ya pas cerita nggak sih, nggak nyebutin tahun, cuma ada koran di situ bapak. Bapak ngeliat itu nggak? Kecelakaan gitu segala macam gitu perwira ini atas nama ini gitu beserta istri kayak gitu langsung gitu bapak langsung gitu iya Pak gitu ya si bapak ini sebenarnya udah nggak ada gitu. Dan memang meninggalnya itu pasti itu nyebutin nama si anak yang cewek itu pasti masih kelas 4 SD gitu. Oke. Gitu. 4 SD tuh mungkin kalau kejadiannya di zaman dulu itu ya SD itu kan 5 sampai 6 tahun udah bisa SD ya kalau dulu ya. 10 tahun nih dia kelas 4. Berarti kan kuliah itu dari 17 18 sampai 22 23-an lah ya. Itu kan berarti sekitar 7 sampai 13 tahunan gitu. 13 tahunan yang lalu gitu kan mungkin. Rentang waktunya. Dan kejadian si Bapak M ngelihat si anaknya ini di tahun berapa gitu. Iya, kalau itu sih kejadian sih katanya tahun-tahun 2021. Orang dibilang pas Covid kali, pas Covid 2021 tuh enggak gitu. Nah, 2021 berarti tinggal mundur 13 tahun. Iya, mundurin aja 13 sampai 10 tahun gitu. Berarti sekitaran 2011 atau 2009-an gitu ya kejadian si Bapak ini meninggal ya. Dan baru ada ngeganggu gitu ya. Ngeganggu nggak sih sebenarnya karena kan dibayar ya. Yang menggentayangi si Bapak M ini 10 sampai 13 tahun kemudian gitu. Atau mungkin sebenarnya setiap tahunnya ada sih gitu tukang pijit yang dikerjain gitu kan ya kalau kita balik ke teori yang tadi. Ya betul. Dan si Bapak M ini mungkin ya orang keberapa atau gimana gitu kan. Iya. Ini duitnya Mas, sekarang kita bahas duitnya deh. Real nggak sih duitnya? Kalau kata si Bapak bener, duitnya bener Pak. Iya bener, orang ya Bapak pakai buat makan buat apa kali gitu. Wah ini. Dibilang kayak gitu, makanya sih bener Pak. Bener, orang Bapak pakai buat apa gitu. Orang si ibu yang habis dapat amplop nih saya kasih si ibu gitu lagi gitu, ngasih istrinya gitu kan. Iya. Gitu ngasih istrinya ya udah gitu. Dan dipakai sama istri buat apa segala macam ya dipakai. Iya. Ini sangat bertentangan dengan logik. Makanya sih itu duitnya apaan Pak? Daun lagi dulu. Kagak. Orang dipakai masih ibu buat belanja buat makan apa
pakai duit dari situ. Si bapak bilang kayak gitu. Nah orang pas sampai terakhir aja gitu, bawa pulang masih duit bentuknya gitu. Makanya siapa yang mikir kalau dia demit sih enggak, dia bilang kayak gitu. Siapa yang mikir itu demit gitu kalau itu. Bener. Kalau emang pas hari pertama tuh duit jadi down juga, bapak nggak bakal lagi di WA, di WhatsApp gitu, di WhatsApp bakalan balas lagi atau gimana gitu, bilang kayak gitu. Iya, make sense. Kalau Gitu. hari pertama aja jadi down gitu ya, nggak mungkin dia hari kedua dan seterusnya mau gitu. Iya, makanya dia bilang, wah, kok beda dengan apa sih, dengan ya cerita-cerita orang selama ini dapat duit dari bangsa seperti itulah ya gitu, dari jin dan lain-lain. Ketika itu kan pasti duitnya ya entah jadi down, entah tahu duitnya nggak ada gitu kan. Ini katanya duit bener nggak? Orang sibuk belanjain, katanya bilang kayak gitu. Iya sih ya, misalnya bilang, bener pak gitu. Udah gitu. Terus orang sampai ada yang bilang, ya kan mungkin dia cerita-cerita juga ke temennya atau yang lainnya gitu. Tuh duitnya lu habisin buat jimat itu gitu. Jimat gue kelaparan makan dari jimat gitu, bilang kayak gitu dong kayak gitu. Iya. Wah, misteri sih. Iya, mas saya juga sampai berulang kali kalau untuk mas itu saya bilang, bener pak duit? Ya ampun enggak, kalau duit masih ada bapak kasih tau udah, katanya bilang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia bayarnya ketika di rumah si Bapak M, dia datang itu kan agak aneh ya. Cuman kalau misalnya dia bayarnya pas lagi di rumahnya, ada kemungkinan nggak sih itu sebenarnya ya duit anaknya gitu loh? Bisa jadi sih ya, duit anaknya dia gitu, duit tabungan anaknya atau duit simpanan anaknya gitu ya. Iya. Cuman kan ya agak aneh juga kalau misalnya tiba-tiba si uangnya memang ada di amplopin. Cuman kita bisa bikin banyak asumsi. Mungkin dia mau bayar apa terus di amplopin gitu ya. Ada di meja atau di mana gitu. Iya betul, tapi kan ya udah jarang juga kan orang nyimpen duit dalam, ya kadang cash segitu banyaknya di rumah gitu jarang-jarang juga sih mikirnya gitu kan. Makanya ya itu masih ada kemungkinan duit anaknya kalau pas mijit di rumah Bapak Parwin. Cuman kalau di Bapak M ini masa iya duit si amplopnya terbang sendiri, atau misalnya itu sebenarnya duit si Bapak M yang habis mijit 15 orang atau 30 orang gitu ya, terus diamplopin terus dia lupa gitu. Jadi sebenarnya duit dia juga gitu ya. Iya, duit dia juga. Ini banyak nih duit, padahal duit dia gitu. Habis mijit 30 orang gitu ya. Kalau yang bayar gocap, kalau yang bayar cepet berarti 15 orang gitu. Iya, dan dia tuh gak pernah ngitung hasil mijitnya selama ini gitu ternyata ya. Masukin amplop aja gitu. Wah, itu plot banget tuh mas kalau kayak gitu. Waduh. Bapak M keren banget deh. Bapak M kalau ada cerita lagi please Bapak M ceritain ke Mas Linggar ya. Gimana kalau bisa saya juga pengen gitu nanti kalau mau lagi cerita saya pengen coba rekam deh suaranya gitu, minimal suaranya biar bisa ya dapat audionya lah cicik-cicik, nanti bisa kita tampilin di thumbnail atau gimana gitu maksudnya. Maksudnya bisa dijadiin bukti real juga ya bahwa ada Bapak M yang beneran emang cerita gitu ke Mas Linggar gitu. Ya kalau foto ada foto tampak belakang doang, orang saya mau lagi mijit bapak tampak si bapak doang itu lagi mijit. Oke. Kayaknya cukup padat sih, maksudnya ceritanya padat, pembahasannya padat dan mantep gitu. Sehat-sehat buat anaknya Bapak Perwira ya berarti. Kalau 2021 masih kuliah mungkin udah lulus kali ya. Ya, sekarang udah lulus. Kelas 6-nya tadi berarti tahun berapa tadi Mas kita ngitung? 2009 atau 2011 ya? Mungkin kelas 4-nya atau kelas 4-nya Mas? Oh iya, kelas 4 ya, kelas 4. 2009 2010 lah ya kayaknya. Iya, 2010 berarti dia 10 tahun, berarti dia anak kelahiran 2000 atau 2001 udah Gen Z ya berarti ya. Udah Gen Z. Kuat-kuat Kak, iya pokoknya kuat-kuat lah. Oke. Yap. Segitu aja kali pembahasan dari cerita monolog Mas Linggar malam ini. Dan sekali lagi kami minta doanya buat Kaum Nokturnal supaya Mbak Dita bisa ikutan gabung lagi sama kami ya, lekas sembuh gitu Mbak Dita. Ya betul Mbak Dita, ayo Mbak, nggak ada lagi bawel Mbak, harus ada bawel Mbak di sini Mbak. Iya sebenarnya tadi udah rada membaik ya, cuman tadi ketiduran kayaknya, memang beberapa hari ini beliau nggak bisa tidur dan tadi dapat momennya ngantuk, jadi pas beliau nggak balas WA ya udah biarin Mas, kita biarin istirahat aja gitu. Repot ntar ya kalau nggak tidur, repot nanti tantrum nanti. Repot. Dadah.